Anwar menghafalkan tangannya melihat video di mana dirinya yang tengah melakukan kegiatan tas nano tersebar di seluruh kampus. Dia merasakan rasanya saat begitu banyak bisikan-bisikan dan pandangan tak percaya yang orang tunjukkan padanya. Citra baik yang selama ini dia juga jaga telah hancur dalam sekejap mata hanya karena video itu. Anwar menoleh menatap seorang dosen yang kini menatapnya jangan menatap pelan dengan tangan terkepal. Anwar mengikutinya. Dia mendengar saat begitu banyak orang yang membicarakannya secara terang-terangan hingga tanpa sengaja matanya bertemu dengan netra coklat pria tinggi yang kini sedang menatapnya remeh. Kim Taeyong pria tinggi itu berdiri bersandar pada salah satu pilar besar di koridor, tersenyum mengejek. Sampai kapanpun dia sangat membenci pria brengsek itu. Yen, aku tidak menyangka jika pria di dalam video itu senior Wu. Yen terdiam, ini bukan kali pertama dia melihat video tak sama senior Wu, tapi berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini Yen tidak merasakan perasaan apapun, dia hanya menatap layar persegi itu datar. Ya Yen, kenapa kau diam saja? Lalu aku harus bagaimana? Nangis. Yen menatap heran sahabatnya melihat tatapan datar yang Yen tunjukkan. Menurutmu, siapa yang menyebarkan video ini? Tanya Yeri kemudian. Yen mengendikkan bahu acuh. Aku tidak tahu. Yeri mendelik, namun baru saja dia akan kembali bicara. Matanya melebar melihat Yen yang berlari meninggalkannya. Yeri mendengus sebal melihat Yen yang kini mengumbar kemesraan di depannya. Aneh saja Jimin berada di sini. Kenapa lama sekali? Rumahnya memeluk erat tubuh kekasihnya. Taeyong terkekeh kecil, mengusap surya hitam kekasihnya lembut. Merindukanmu. Tentu saja aku lama sekali. Yang tersenyum membuat Taeyong tertahan untuk tidak mencium bibir merah kekasihnya tanpa mereka sadari Yeri yang melihatnya hanya dapat memutar bola mata jengah dan memilih keluar daripada harus menjadi nyamuk di sana. Oh, sungguh kesan kekasih itu sangat tidak tahu tempat untuk pemesraan. Menurutmu siapa yang menyebarkan video itu? Aku tak tahu sayang. Sudah, jangan membahas itu lagi. Lalu kenapa? Ia mengangguk namun bisikan di telinga Taeyong membuat wajahnya memerah. Kau sudah melihat video itu lalu? Bagaimana jika kau melakukannya? Aku menginginkanmu. Oh Tuhan, yang benar-benar melupakan jika kasihnya itu adalah. Yakin Taeyong berhenti bersikap sembunyi di kampus. Apa kau juga mau ketahuan seperti senior Moha? Tentu saja sayang, aku mengetahui banyak tempat rahasia yang tidak ada satupun orang tahu. Aku tidak seperti seniormu itu yang sangat bodoh dan memilih tempat. Apa yang kau lakukan? Bercinta tentu saja. Berhenti bertingkah mesum Kim Taeyong, ini kampus. Dan berteriak sayang aku, atau kita akan ketahuan. Bisik Taeyong setelahnya langsung melemar kasar bibir merah Yen. Yen memberontak berusaha mendorong tubuh Taeyong menjauh. Namun tenaganya masih kalah jauh dibandingkan Taeyong yang kini berhasil mengunci kedua tangannya ke atas kepala. Taeyong mengisap bibir Yen yang bergantian menyapa ruang hangat Yen sembari mengajak lidah sang kekasih bermain.
Setelah kejadian mengembarkan yang dialami Anwo, pria itu dikeluarkan dari kampus dan menurut berita yang beredar, Anwo kini telah menetap di Amerika. Taeyong rasanya penuh kemenangan mengingat tidak ada lagi penghalang yang akan mengganggu kedamaian dengan IAIN. Ian menatap penampilannya dari kaca mobil milik Taeyong. Terlihat begitu berantakan karena Taeyong lagi mampunya dengan tanpa ampun. Sayang, aku lapar, gumam yang mengusap perutnya. Kau ingin makan apa, sayang? Terserah, baiklah aku pesankan kita makanan sekarang. Kita kembali ke apartemen dulu. Tahu-tahu waktu lama dan kini keduanya sudah sampai di apartemen milik Taeyong sembari makan makanan yang tadi Taeyong pesan. Taeyong rasanya melihat bagaimana tingkah manja kekasihnya yang kini duduk di atas pangkuannya lalu menerima suapan makanan yang dia berikan. Taeyong terdiam menghentikan kegiatannya lalu menatap terkejut kekasihnya. Apa? Ayo menikah, Taeyong. Menikah dengan Taeyong terbata membuat Ian mengangguk antusias. Ian meluk leher kekasihnya menatapnya dalam. Sebenarnya ada yang ingin aku tunjukkan padamu, seru Ian yang kini berdiri menarik tangan Taeyong membawa pria itu masuk ke dalam kamar. Kenapa, sayang? Sayang, ada apa? Tanya Taeyong khawatir begitu melihat Ian menangis. Kenapa menangis? Ada apa? Ian terdesak menyodorkan sebuah kotak polos berwarna putih pada Taeyong menatap kekasihnya nanar. Taeyong, ada apa, sayang? Kenapa menangis? Taeyong memeluk tubuh kekasihnya bingung. Buka kotak itu, Taeyong tidak mengerti namun tetap menurut membukanya kotak putih yang kekasihnya itu berikan. Satu tangannya mengusap pipi Ian menghapus air mata kekasihnya. Kau tidak suka ya? Dari Ian pelan menahan isakannya. Dia tahu jika Taeyong tidak menerima berita mengejutkan ini. Taeyong tersentak dan dengan cepat menghilang memeluk tubuh kekasihnya itu erat. Tidak, sayang, aku sangat bahagia. Tadi aku hanya terlalu terkejut. Bisik Taeyong mencium surai hitam Ian. Aku pikir kau tidak menyukainya. Mana mungkin? Taeyong menarik wajah kekasihnya untuk menatapnya dan mengucap bibir merah itu sekilas. Aku sangat mencintaimu, sayang, dan aku sangat bahagia mengetahui kau hamil. Doanya sebentar lagi aku akan menjadi seorang ayah. Tenang saja, sayang, aku akan mengurus semuanya. Kau tak perlu khawatir. Selalu Taeyong mengusap lembut perut datar kekasihnya. Dari dulu memang tujuanku adalah agar kau segera menjadi milikku. Ian mendengus memukul bahu pria tinggi itu membuat yang sangat meringis dasar pria mesem. Kau selalu sejak itu. Sayang, kenapa berada di luar? Di luar sangat dingin. Bisik dia mengucap dari saja kekasihnya sedikit tersingkat. Kenapa belum tidur? Aku tak bisa tidur jika tidak memelukmu, gumam Taeyong. Ian menggelengkan kepala, membalikkan tubuhnya menghadap sang kekasih. Dia menganungkan kedua tangannya pada leher Taeyong mengucap sekilas bibir itu. Rasanya begitu manis dan Ian menyukainya.
Yang tertawa kecil kembali menarik dengkul. Taeyong melemah-lemah bibir penuh kekasih, mengusap seluruh rasa manis yang itu memabukkan. Taeyong tersenyum memeluk pinggang kekasihnya, membalas setiap lembatan dan lembatan yang kekasihnya berikan. Dia melepas pagoda keduanya dan menatap dalam wajah cantik Yen. Teh, jika kita menikah, bagaimana dengan kuliah kita? Bahkan aku tengah merasa ini tidak mungkin aku kuliah dengan perut yang terus membesarkan. Kau bisa mengambil cuti kuliahmu yang lagi pula kampus itu milik kakekku, jadi tidak perlu khawatir. Ya, aku mengerti. Itu yang terakhir. Mencium bibir kasihnya kemas. Ayo masuk, di luar sangat dingin. Kasihan bayi kita. Ingin mengamuk, tapi entah mengapa mendengar kata bayi yang keluar dari mulut yang membuat pipinya memanas. Tidurlah sayang, besok kita akan mulai mempersiapkan segala urusan pernikahan kita. Seru Taeyong mengusap suara hitam Yan lembar. Yan mengawak memeluk terbuka para kasihnya dan perlahan mulai memejamkan mata. Taeyong tersenyum saat mendengar dengkuran halus Yan yang menandakan jika ternyata itu telah terlelap di alam mimpi. Selamat tidur sayang, aku mencintaimu. Gumat Taeyong masuk surga kekasihnya lembut dan juga selamat tidur untukmu kesayangan Dedi. Taeyong tersenyum mengusap lemut perut datar kekasihnya sebelum ikut terlelap bersama sang kekasih. Tidak bagus bagian atasnya terlalu terbuka dan sudah gaun keberapa yang kali ini yang dicoba, tapi Taeyong lagi dan lagi menyuruhnya mengganti karena alasannya tidak masuk akal. Sayang, ada terlalu seksi, aku tak suka. Ganti yang lain. Ini sudah gaun ke-10 yang aku coba, jadi berhentilah menyuruhku menggantinya. Dia ngesal. Setidaknya pakai gaunnya sedikit tertutup, sayang, itu terlalu terbuka. Sungguh. Theo menghela nafas besar melihat penampilan kekasihnya yang terlihat sangat cantik sekarang dan diakui itu, tapi permasalahannya di sini gaun yang wanita itu pakai sangat terbuka. Sayang, aku tak menyukai kamu memakai gaun seperti itu, tapi aku menyukai gaun ini, Kim Taehyung. Taehyung diam saat ini keduanya sedang berada di butik mewah milik Ibu Yen dan keduanya sedang mencoba untuk memilih gaun pernikahan, tapi adalah sekarang mereka berdua malah bertengkar. Kau menyebalkan, padahal aku menyukai gaun ini. Taehyung tersentak, dia terkejut melihat Yen yang kini tersentak dengan cepat. Dia berjalan memeluk tubuh memanggil lokasinya. Namun sebelum itu dia telah memberi isyarat menyuruh penjaga toko untuk meninggalkan keduanya. Kau menyebalkan, aku membencimu. Yen memukul dada bidang kekasihnya meluapkan kekesalannya. Dari tadi dia tahanan talas selama mengetahui dirinya hamil di Yen. Jadi semakin aneh, dia lebih mudah kesal dan tersinggung. Bahkan Yen sangat mudah menangis. Maafkan aku yang tidak suka saat orang lain melihat tubuh mesra. Kau yang milikku, hanya aku yang boleh melihat tubuh indahmu. Dengan gaun ini terlalu terbuka, jelas dia sekuat mungkin. Aku tak mau kau menikah saja sendiri. Terus dia melepas pelukannya dan saat ini moodnya benar-benar hancur. Taeyong tak memberinya kesempatan untuk memakai gaun yang
dia inginkan di hari pernikahannya itu sangat menyebalkan. Sayang dengarkan aku, kita sudah melakukan pernikahan kita dan kita tak peduli jika kau mau menikah, maka biarkan aku menekankan pernikahan pilihanku sendiri. Seru yang final dan langsung beranjak keluar meninggalkan Taeyong yang hanya bisa menghela nafas frustasi. Di dalam mobil hanya ada keheningan tanpa ada seorang pun yang berniat membuka mulutnya. Sebenarnya sejak tadi Taeyong sudah berusaha membujuk dan mengajak Ian berbicara, tapi sayangnya kekasihnya itu masih marah perihal gaun pernikahan tadi. Sayang, maafkan aku, lirik Taeyong pelan. Dia mencoba menggenggam tangan Ian, tapi dengan cepat ditepis oleh si mungil itu. Jangan menyentuhku, ketus Ian, kau dilarang menyentuhku, Kim Taeyong. Baiklah, lakukan seperti yang mau. Kau boleh memakai gaun itu jika itu yang kau mau, sayang. Yang menanyakan matanya beberapa kali. Kau tidak bohong kan? Tidak, sayang, aku serius. Kau boleh memakai seperti keinginanmu. Aku tidak akan berkomentar tentang gaun apa yang akan kau sukai. Kenapa seperti itu? Kau sama saja dengan marah padaku jika tidak mau berkomentar. Sungguh dia tidak terima. Jangan berlaku seperti itu, kau pembohong. Astaga, sayang, kenapa kau selalu mengemaskan? Rasanya aku ingin memakanmu di sini juga. Kim Taeyong masuk pikir dengan wajah yang sudah memerah. Tapi kau menyukainya kan? Bicara dia semakin gencar menggoda kekasih mungilnya itu. Tidak, aku tidak menyukainya. Berani membahas itu, brengsek. Kau masuk sekali. Ya, kau mengataiku. Kurang lebih seperti itu. Sialan kau, Kemas. Aku membencimu. Dan aku mencintaimu, sayang. Yang menangis Taeyong memang sangat menyebalkan.